Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadil Arsyad dari kelas Hukum Keluarga Islam semester 3 NIM 2022-06-0011. Kepada Ibu Nila Amania SHMH yang saya hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdata, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang hakim dalam memutuskan perkara percatatan dalam pernikahan beda agama. Perlu kita ketahui bahwa setiap keputusan lembaga hukum pasti akan menemukan pro kontra atas keputusan tersebut. Mari kita gali tentang yang pro tentang ini. Jadi surat keputusan MA nomor 2 tahun 2023 yaitu hakim dilarang memutuskan perkara pencatatan tentang pernikahan beda agama dan kepercayaan. Kalau menurut perspektif yang pro itu surat edaran MA ini sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 74. Memang sudah sesuai kalau rujukannya ini undang-undang perkawinan tahun 74 bahwa tidak sah suatu perkawinan itu jika beda agama. Jadi surat edaran ini sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 74 bahwa seseorang yang menikah beda agama itu tidak sah. Memang yang kedua, di syariat Islam memang pernikahan beda agama itu dilarang, kan gitu. Syarat suatu sahnya perkawinan kan dalam satu agama. Kemudian mari kita bahas tentang yang pendapat kontra atas peraturan tersebut. Pertama, peraturan tersebut membatasi hak asasi manusia. Bahwa peraturan ini membatasi hak, jadi membatasi tentang kebebasan beragama dan kebebasan menikah itu. Yang kedua, bahwa negara tidak bisa membatasi pernikahan beda agama. Jadi kan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan beda agama itu ada triknya. Jadi seseorang yang akan menikah itu biasanya pergi ke luar negeri, yang memang di luar negeri itu boleh melakukan pernikahan beda agama, kemudian pulang ke Indonesia untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Jadi apabila tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut bukan suatu tindakan hukum. Jadi apabila dalam pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka madorotan atau keburukannya maka akan semakin banyak karena bukan suatu tindakan hukum. Dua subjek hukum tersebut tidak bisa melaporkan ke lembaga hukum apabila terjadi apabila terjadi
perselisihan antara suami atau istri. Kemudian surat SEMA ini juga bertentangan dengan Permendagri nomor 109 tahun 2019 bahwa dalam Permendagri tersebut setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Kalau saya kan disuruh menanggapi ya antara pro dan yang kontra. Kalau asumsi saya memilih yang kontra. Yang kontra karena negara tidak bisa membatasi warganya dalam menikah berbeda. Jadi nikah beda agama itu harus dicatatkan karena akan menjadi suatu tindakan hukum, dan apabila dua subjek hukum tersebut suami atau istri itu terjadi perselisihan maka bisa melaporkan ke lembaga hukum. Terus pemerintah juga dapat mengetahui data-data seseorang yang nikahnya beda agama. Kalau tidak dicatatkan maka negara tidak mengetahui seseorang yang nikah beda agama. Kan itu malah jadi repot nantinya kalau negara tidak mengetahui seseorang yang nikahnya beda agama. Jadi asumsi saya kontra dengan SEMA ini tentang hakim tidak boleh mencatatkan pernikahan beda agama. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan. Saya kontra dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2020. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.